Bayangkan, kamu hidup bersama seorang nabi, melihat mukjizat di depan mata, mendengar langsung wahyu dari langit, tapi hatimu tetap menolak kebenaran. Itulah kisah istri Nabi Nuh dan Lut, wanita yang hidup di bawah cahaya, tapi memilih berjalan ke dalam gelap. Dan di sisi lain, ada seorang wanita yang tetap setia, meski dunia menelannya, istri Nabi Ayub, simbol cinta sejati dan kesabaran abadi. 3 kisah, 3 takdir, 3 pelajaran besar bagi setiap hati yang diuji antara cinta dan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita belajar, merenung, dan menyalakan kembali cahaya iman di tengah gelapnya dunia. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah penuh makna dari perjalanan para nabi dan orang saleh. Karena dari setiap cerita ada pelajaran, dan dari setiap ujian ada jalan menuju surga. Keagungan dan ujian para nabi. Dalam sejarah manusia, para nabi bukan hanya pembawa wahyu, tapi juga manusia yang menanggung beban ujian paling berat. Mereka adalah cermin kesabaran, keteguhan, dan cinta sejati kepada Allah. Namun, di balik keagungan risalah mereka, tersembunyi kisah-kisah pilu, kisah tentang hati yang tak mampu menerima cahaya. Bahkan di rumah para utusan Allah sendiri, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama berabad-abad, menghadapi ejekan, penghinaan, bahkan pengkhianatan. Ia menyeru umatnya untuk kembali kepada Allah, tapi hanya sedikit yang mau mendengar. Bayangkan 950 tahun menabur kebenaran, namun panen yang datang hanya penolakan. Di tengah perjalanan dakwahnya, ujian paling berat justru datang dari rumahnya sendiri. Istri yang seharusnya menjadi tempat teduh, justru menjadi badai di dalam dada. Begitulah, bahkan seorang nabi pun tak luput dari luka batin. Begitu juga dengan Nabi Lut alaihi salam. Di tengah kaumnya yang tenggelam dalam dosa dan penyimpangan, ia berjuang menegakkan kebenaran. Tapi, istri yang hidup bersamanya tak ikut dalam perjuangan itu. Hatinya justru berpihak kepada kaum durhaka. Dan di sisi lain sejarah, ada Nabi Ayub alaihi salam. Bukan pengkhianatan yang menguji dirinya, tapi penderitaan panjang yang meluluh lantakkan segalanya. Di saat manusia menjauh, seorang wanita tetap setia mendampinginya. Istrinya simbol cinta sejati dan kesabaran. 3 kisah, 3 ujian, 3 wajah kehidupan. Allah menunjukkan bahwa di balik setiap ujian ada hikmah. Dan kadang, ujian itu datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang paling kita cintai. Maka renungkanlah, bila para nabi saja diuji lewat cinta dan kesetiaan, siapa kita yang berharap hidup ini tanpa cobaan? Karena ujian bukan tanda kebencian Allah, melainkan bukti bahwa Dia masih peduli dengan iman kita. Istri Nabi Nuh, iman yang ditolak dalam rumah kenabian. Di tengah gemuruh sejarah kenabian, ada satu kisah yang menampar hati manusia. Kisah seorang istri Nabi yang hidup di bawah naungan wahyu, namun hatinya tertutup oleh kesombongan. Dialah istri Nabi Nuh alaihi salam, wanita yang menjadi saksi dakwah selama berabad-abad, tapi tak pernah membiarkan cahaya iman masuk ke dalam jiwanya. Nabi Nuh berdakwah tanpa henti selama 950 tahun, menyeru umatnya agar kembali kepada Allah. Ia berbicara dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan air mata yang tak lagi bisa dihitung. Tapi sang istri wanita yang seharusnya mendukungnya justru menertawakannya di balik pintu rumah. Malam demi malam, Nuh berdoa dalam kesunyian. Angin malam menjadi saksi bisu kesedihannya. Ia bukan hanya kehilangan umat, tapi kehilangan kehangatan dari orang yang seharusnya menjadi penenang. Sang istri bukannya menjadi sandaran, malah menjadi mata-mata bagi kaum yang durhaka. Ketika Nuh berbicara tentang azab Allah yang akan datang, sang istri diam-diam menyampaikan kabar itu kepada kaum kafir. Ia tertawa bersama mereka, menyangka suaminya hanyalah orang tua yang berkhayal tentang perahu raksasa di tengah daratan. Padahal, di balik tawa itu, langit sedang menyiapkan badai besar. Hari demi hari, kayu-kayu mulai disusun menjadi bahtera. Kaum kafir mengejek, "Wahai Nuh, sejak kapan kau jadi tukang kayu?" Tapi Nuh hanya tersenyum getir. Ia tahu, badai belum datang, tapi janji Allah pasti tiba. Di antara suara palu dan kayu, istrinya masih menatap dengan dingin, tanpa sedikit pun iman yang tumbuh. Lalu, datanglah hari itu.
langit menghitam, tanah mengeluarkan air, petir menyambar, bumi berguncang. Nuh memanggil putranya dan istrinya, "Wahai anakku, wahai istriku, naiklah ke kapal." Tapi sang istri menolak. Ia berkata dengan angkuh, "Aku akan berlindung di gunung yang tinggi." Namun gunung tak bisa menyelamatkan siapapun dari murka Allah. Air semakin tinggi, dan dalam sekejap, dunia tenggelam dalam kehancuran. Bahtera Nuh terangkat oleh ombak besar, sementara istrinya hilang di telan air bersama kaum yang kafir. Dalam linangan hujan dan air mata, Nabi Nuh hanya bisa berdoa. Ia tidak berdoa untuk menyelamatkan istrinya, karena Allah sudah menegaskan, "Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, karena perbuatannya tidak saleh." QS Hud 46. Begitulah, kisah ini bukan sekadar tragedi rumah tangga. Ini adalah peringatan keras bagi manusia bahwa kedekatan dengan orang saleh tak menjamin keselamatan. Istri Nabi pun bisa masuk neraka jika hatinya menolak iman. Kadang, cinta sejati bukan tentang tinggal serumah, tapi tentang satu arah menuju Allah. Dan ketika arah itu berbeda, cinta pun bisa menjadi ujian paling menyakitkan di dunia. Istri Nabi Lut, ketika hati lebih mencintai dunia. Di kota yang penuh cahaya malam, tapi gelap oleh dosa, hiduplah seorang nabi bernama Lut alaihi salam. Ia diutus untuk memperbaiki kaum yang melanggar fitrah, menukar kehormatan dengan nafsu, dan menertawakan kebenaran seolah hanya lelucon. Di antara mereka, tinggal seorang wanita, istri Nabi Lut sendiri, yang hatinya ikut tenggelam dalam arus hitam itu. Nabi Lut berjuang dengan penuh kasih, memperingatkan umatnya agar bertaubat. Tapi setiap kali ia berbicara, suaranya tenggelam oleh tawa yang memekakkan hati. Di balik jubah lembut sang Nabi, ada luka yang tak pernah sembuh. Istrinya sendiri tak percaya padanya. Ia hidup di rumah seorang utusan Allah, tapi jiwanya condong kepada kaum durhaka. Istri Lut bukanlah wanita bodoh. Ia tahu suaminya benar, tapi hatinya lebih mencintai dunia gemerlap pesta, kenikmatan, dan perhatian dari manusia. Ia tak menolak dengan kata, tapi dengan sikap. Diamnya adalah bentuk pengkhianatan yang halus tapi tajam. Ketika malaikat datang dalam rupa pemuda tampan untuk memberi kabar azab, hati kaum Lut bergetar bukan karena takut, tapi karena nafsu. Dan istrinya, alih-alih melindungi tamu suaminya, justru menyampaikan kabar itu kepada kaumnya. "Ada lelaki-lelaki tampan di rumah Lut," katanya. Malam itu, langit bergetar. Malaikat Jibril datang membawa perintah. Mereka berkata, "Keluarlah wahai Lut, karena azab akan turun sebelum fajar." Nabi Lut memandang istrinya dengan mata yang berat, bukan karena benci, tapi karena sedih. Ia tahu, wanita itu tak akan ikut bersamanya. Lut dan keluarganya diperintahkan untuk berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tapi Allah berfirman, "Jangan biarkan seorang pun dari kalian menoleh, kecuali istrimu, sebab ia termasuk yang akan binasa." Saat fajar merekah, bumi bergetar hebat. Kota Sodom dan Gomorrah terbalik oleh kekuatan malaikat. Batu-batu panas turun dari langit seperti hujan api. Istri Nabi Lut menoleh, dan seketika tubuhnya membatu. Ia menjadi tanda monumen pengingat bagi hati yang mencintai dunia lebih dari Allah. Allah jadikan kisah itu sebagai peringatan abadi, bahwa tidak semua yang hidup bersama orang saleh akan selamat. Iman bukan warisan, tapi pilihan. Dan cinta tanpa iman hanyalah jalan menuju kehancuran. Di dunia, istri Nabi Lut hidup dalam kehormatan sebagai pendamping seorang rasul. Tapi di akhirat, gelarnya hanyalah pengkhianat. Ia tak dikhianati oleh suaminya, justru dialah yang berkhianat pada Allahnya sendiri. Maka renungkanlah, wahai hati yang masih mencintai dunia. Jika iman tak menuntun cinta, maka cinta hanya akan menjerumuskan dunia ini sementara, dan kesetiaan tanpa iman takkan bertahan di hadapan neraka yang abadi. Pelajaran dari dua istri Nabi yang kafir, dua kisah, dua wanita, dua nasib. Mereka hidup bersama Nabi yang mulia, menyaksikan mukjizat, mendengar langsung seruan wahyu. Tapi di dalam hati mereka, iman tak pernah tumbuh. Di rumah tempat turunnya rahmat, tersembunyi duri pengkhianatan. Allah mengabadikan keduanya dalam satu ayat. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Kedua wanita itu bukan sembarangan. Mereka bukan pelacur, bukan penyembah berhala terang-terangan. Mereka hanya menolak iman dengan cara yang halus,
tapi mematikan. Dengan hati yang enggan tunduk, ini adalah bentuk kekufuran paling berbahaya karena terjadi di balik wajah yang terlihat tenang. Mereka hidup di rumah para nabi, tapi tetap memilih jalan orang kafir. Dan Allah tidak menilai mereka dari siapa suaminya, tapi dari apa yang mereka pilih. Inilah pelajaran besar. Kedekatan dengan orang saleh tidak menjamin keselamatan jika hati menolak kebenaran. Banyak orang hari ini bangga punya keluarga alim, orang tua ustadz, atau suami yang taat. Tapi apa gunanya semua itu jika dirinya sendiri masih jauh dari Allah? Iman tidak bisa diwariskan. Iman adalah keputusan pribadi antara hati dan Allah. Kedua istri Nabi itu membuktikan berada di sisi orang suci tidak membuat seseorang suci. Sebaliknya, jika hati keras, cahaya justru terasa menyilaukan. Seperti kaca kotor yang menolak pantulan matahari, begitulah hati yang enggan tunduk pada kebenaran. Allah tidak menghukum mereka karena menjadi istri seorang nabi, tetapi karena pengkhianatan iman. Mereka tidak berzina, tapi mereka mengkhianati misi kenabian dengan berpihak kepada kaum kafir, menyebarkan rahasia, dan menertawakan wahyu. Dari sini, Allah memberi pesan keras bagi semua manusia, jangan tertipu oleh status. Surga tidak melihat gelar, keturunan, atau hubungan darah, hanya ketakwaan yang jadi ukuran. Sebagaimana neraka pun tak peduli siapa suamimu, bila hatimu membenci kebenaran. Maka renungkanlah betapa banyak manusia hari ini hidup berdampingan dengan kebaikan, tapi tak pernah tersentuh oleh cahaya iman. Mereka tahu kebenaran, tapi memilih nyaman dalam dosa. Mereka mendengar azan, tapi lebih sibuk dengan dunia. Allah jadikan kisah dua istri Nabi itu bukan untuk menghina wanita, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa hati adalah medan jihad terbesar. Dan siapapun yang kalah di sana akan kalah dimanapun. Maka jangan sombong karena dekat dengan kebaikan. Jadilah bagian darinya, karena di hari kiamat tidak ada aku istri siapa atau aku anak siapa, yang ada hanyalah siapa dirimu di hadapan Allah. Istri Nabi Ayub, kesetiaan dalam derita. Di antara kisah cinta manusia, tak ada yang seindah kisah Nabi Ayub alaihi salam dan istrinya. Cinta mereka tidak dibangun di atas harta, rupa, atau kemegahan. Cinta itu dibangun di atas iman, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah, bahkan saat dunia runtuh di depan mata. Nabi Ayub dahulu dikenal kaya raya. Ia memiliki tanah luas, ternak berlimpah, anak-anak yang banyak, dan kesehatan yang sempurna. Namun Allah ingin mengangkat derajatnya bukan dengan kemewahan, tapi dengan ujian. Satu persatu nikmat itu diambil. Harta musnah, anak-anak meninggal, tubuhnya sakit parah, tubuhnya menjadi rapuh, kulitnya mengelupas, dagingnya membusuk. Tidak ada yang sanggup mendekat, kecuali satu orang istrinya. Ia tetap tinggal, membersihkan luka, menghapus keringat, dan menenangkan suaminya dengan kalimat lembut. Sabar, wahai kekasih Allah. Hari demi hari, wanita itu bekerja untuk mencari nafkah. Ia melayani orang kaya, menjual rambutnya, hanya agar bisa membeli sepotong roti untuk suaminya. Tak sekalipun ia mengeluh, tak sekalipun ia berkata, "Mengapa Allah berbuat ini pada kita?" Namun manusia kejam. Mereka berbisik, "Lihatlah istri Ayub, masih setia pada suami yang hina. Bukankah Allah sudah meninggalkannya?" Tapi ia tak peduli. Ia tahu Allah tidak meninggalkan siapapun, justru sedang memurnikan keikhlasan mereka. Suatu hari, istrinya terlambat pulang. Nabi Ayub yang tak berdaya menangis, takut istrinya celaka. Ketika ia datang dengan rambut terpotong, Nabi Ayub menatap pilu, tapi wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku menjual rambutku agar kita bisa makan hari ini." Air mata Nabi Ayub jatuh. Ia berdoa kepada Allah dengan hati yang remuk tapi penuh harap. "Ya Allahku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Allah yang Maha Penyayang." Maka Allah pun menjawab. Ia memerintahkan Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. "Ini air sejuk untuk mandi dan minum." Seketika tubuhnya sembuh, kekuatannya kembali, dan kehidupannya dipulihkan bersama istrinya yang setia menanti di sisi. Allah mengganti semua yang hilang dengan berlipat ganda. Tapi hadiah terbesar bukanlah harta, melainkan wanita salehah yang tetap setia di saat semua orang pergi. Dialah rahmah-rahmat yang hidup, nama yang jadi nyata. Cinta sejati bukan tentang siapa yang bersamamu saat senang, tapi siapa yang tetap menggenggam tanganmu saat semuanya hancur. Cinta mereka bukan dongeng, tapi bukti
bahwa kesetiaan sejati lahir dari iman, bukan dari dunia. Cermin untuk setiap jiwa. 3 kisah, 3 wanita, 3 jalan yang berbeda. 1 menuju kebinasaan karena kesombongan, 1 menuju kehancuran karena cinta dunia, dan 1 menuju kemuliaan karena kesetiaan dan iman. Dari sini, kita belajar bahwa ujian bukan hanya datang dalam bentuk penderitaan, tapi juga dalam bentuk cinta. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sama-sama melihat mukjizat, tapi keduanya buta oleh nafsu dan gengsi. Mereka punya kesempatan masuk surga, tapi memilih dunia yang sementara. Sedangkan istri Nabi Ayub tak punya apa-apa, tapi justru diberi segalanya, hati yang sabar, dan cinta yang suci. Allah menjadikan mereka perumpamaan agar manusia sadar iman bukan diwariskan, tapi diperjuangkan. Tidak peduli siapa suamimu, siapa ayahmu, atau keluargamu, yang menentukan bukan darah yang mengalir di tubuhmu, tapi cahaya yang menyala di hatimu. Kadang kita sombong karena merasa dekat dengan orang saleh. Kita bangga jadi keturunan orang baik, teman para ustadz, atau bagian dari keluarga yang taat. Tapi jika hati tak pernah tunduk, semua itu hanya ilusi kehormatan. Karena Allah tidak melihat nasab, melainkan takwa. Dunia sering membuat kita buta. Kita sibuk mencari pengakuan manusia, tapi lupa mencari ridha Allah. Kita ingin dicintai, tapi lupa mencintai Sang Pencipta. Padahal, cinta tanpa iman hanyalah jebakan halus yang mengantarkan kita pada penyesalan abadi. Dari kisah 3 wanita ini, Allah menunjukkan cermin bagi setiap jiwa. Apakah engkau seperti istri Nuh yang menolak kebenaran demi gengsi? Seperti istri Lut yang mencintai dunia lebih dari Allah? Atau seperti istri Ayub yang tetap setia saat segalanya pergi? Hidup ini singkat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat ujian. Apapun peranmu suami, istri, anak, atau sahabat, semua akan diuji dengan caranya masing-masing. Dan ujian terbesar bukanlah kehilangan, tapi bagaimana hatimu tetap bertahan di sisi Allah. Maka jangan menunggu badai datang baru mencari bahtera. Jangan menunggu kehilangan baru mengingat cinta sejati. Jadilah seperti istri Nabi Ayub yang memahami bahwa sabar bukan menahan tangis, tapi tetap percaya ketika tak ada alasan lagi untuk percaya. Pada akhirnya, kisah mereka bukan tentang masa lalu, tapi tentang kita, tentang hati kita yang diuji antara dunia dan akhirat, cinta dan iman. Karena setiap manusia punya pilihan, menjadi durhaka di sisi cahaya, atau menjadi setia di tengah kegelapan. Maka tanyalah pada dirimu sendiri, jika hidupmu adalah kisah, apakah Allah akan menulisnya sebagai peringatan atau sebagai teladan?